Oke guys, welcome back to my YouTube channel. Semua bisa terjadi gara-gara Gara. Dan sekarang waktunya kita Gara tanya-tanya bersama Verona. Wah, ini artis cantik banget dan semua pasti mengidolakan dia. Ya, kita langsung saja nanti kita tanya-tanya seperti apa. Kita langsung ke lokasinya guys. Oke, dengan protokol kesehatan. Oke guys, sekarang kita lagi menuju ke lokasi ketemuan dengan Verona ya. Tetap pakai protokol kesehatan, pakai masker, pakai hand sanitizer, pakai bawa tisu basah juga. Jadi kita harus tetap utamakan protokol kesehatan walaupun kita harus pergi-pergi. Jadi kita sampai jumpa di kafenya ya. Welcome back to my channel. Semua bisa terjadi gara-gara Gara. Oke. Sekarang kita lagi gara tanya-tanya dan sekarang kita udah kedatangan artis papan atas. Gitu dong. Iya, buat yang belum tahu, ini video klipnya. Nah, sekarang kita sudah ada di Kemang bersama Verona. Nama lengkap lu siapa sih, Ver? Nama aku Verona Filia Harrison. Oh, bagus banget ya. Dari nama aja udah cantik banget gitu ya. Jadi buat teman-teman yang suka ada di billboard jalan, pasti dia orangnya. Dan ada XL, ada nyebut brand semua ya. Boleh kan? Boleh. Boleh soalnya belum laku ini. Oke. Jadi sekarang kita akan mau tanya-tanya nih Ver. Jadi kemarin aku sudah buat Q&A buat tanya-tanya ke Verona. Nah, pertanyaan pertama nih Ver. Sekarang kan lagi COVID kayak gini. Sekarang lagi sibuk apa nih? Aku COVID pas WFH kemarin. Ya, sekarang ini. Aku pas WFH kemarin jujur bosan di rumah. Ngapain ya? Kakak juga udah pasti tahu lah aku ngapain, olahraga. Itu olahraga guys. Olahraga guys. Aku aja baru bangun jam 9. Aku langsung olahraga nih jam 8. Pokoknya rutinitas aku olahraga dulu, jemuran pasti karena kita kan nggak keluar rumah ya kemarin karantin kan. Takutnya sakit atau gimana. Apalagi aku ada alergi juga, harus kena matahari. Oh, alergi apa? Alergi, pokoknya hidung aku lengkap terus tuh. Oh, bukan alergi cowok ya? Enggak dong. Oh, enggak ya? Apa alergi cowok sama kamu? Oh iya. Terus apa lagi ya? Foto-foto masih buat Instagram. Oh, masih ada photoshoot? Enggak, buat Instagram aja. Kayak aku di garasi rumah, apa sih gitu macam. Karena kan kita nggak apa-apain ya WFH kan. Ya mungkin kerjaan kantor workload-nya juga sedikit gara-gara memang di rumah aja. Oh, berarti sekarang kerja ya udah? Iya, aku kerja. Aku kantor sekarang. Jadi kerja guys. belum wisuda padahal. Wih, belum wisuda tapi udah kerja guys. Beruntung banget perusahaan yang dapat Verona. Amin. Ya. Apalagi tapi katanya mau apa? Mau apa? Dan kayak gitu. Oh, jangan. Jangan. Kita punya. Maksudnya mau berkarya gitu. Maksudnya aku pikirannya udah beda nih. Karena aku kan ini kan, maksudnya aku passionnya apa. Tapi sekarang kerjaanku kan nggak sama passionku kan. Jadi sebenarnya memang cari pengalaman aja. Tapi at least aku udah ngerti sebenarnya kalau kerja di out of the comfort zone aku tuh seperti apa. Udah jalan 6 bulan lah sekarang gitu. Udah 6 bulan ya. Tapi tetap aja aku berkarya tadi pagi masih photoshoot.
Tetap photoshoot guys. Tapi kalau syuting gitu masih off ya berarti ya? Aku kemarin selesai pas new normal syuting terakhir ada sih. Oh ada? Ada. Apa iklan atau? Iklan. Oh iklan. Iklan aku ada. Jadi Verona ini buat yang teman-teman yang bertanya ya, kenapa aku bisa kenal? Karena aku dulu pernah satu syuting sama dia. Tapi dia pemeran utama, aku pemeran pendukung guys. Aku pemeran pembantu. Gimana ya dulu ya? Jadi, aduh di universitas apa gitu. Oh iya. Pokoknya dulu ada sih guys ini iklannya. Nah dia pokoknya yang bagian yang cakep-cakep, aku yang jelek-jeleknya lah pokoknya. Jadi mahasiswanya dulu rambut aku masih merah ya. Iya. Karena dulu tuh emang cari jati diri. Masih dulu agak gemuk juga. Sekarang udah cakep banget lah ini. Terus ini pertanyaan ya, aku bacain ya. Nah, apakah pekerjaan yang dijalani saat ini merupakan passion? Ini pertanyaan dari Felicia FRD. Iya Felicia. Pertanyaan kamu benar-benar bagus ya. Karena itu yang aku rasain. Jadi teman-teman semuanya ini sharing ya boleh lah ya. Maksudnya aku ini kan umurku baru 21 tahun. 21 guys. Yang iya, jadi aku 20. Enggak. Jadi yang kalau aku kerjain sekarang itu sebenarnya nggak sesuai sama passionku. Which is itu kantor kan kalau sekarang. Sebenarnya passionku adalah freelancer yang memang aku berkarya untuk foto-fotoku, aku berkarya untuk klien-klienku yang brand segala macam kan. Jadi menurutku pekerjaanku sekarang memang tidak sesuai passion dulu. Tapi aku udah berkaryanya dari sejak kapan ya, aku SMA tuh umur berapa ya? Umur 16 tahun lah aku udah berkarya, jadi aku ngerasa itu comfort zone aku. Jadi sekarang aku ngerasain gimana sih kerja yang kayak orang-orang jadi pegawai itu kayak gimana, pegawai yang swasta itu kayak gimana sih gitu. Oke. Oh berarti itu kak, kakak tahu. Ya berarti lumayan mantep ya, karena di luar comfort zone. Tapi anak-anak zaman muda sekarang kan emang suka banget kan di luar comfort zone. Iya betul, menurut aku nggak ada salahnya juga sih untuk nyobain yang bukan passion sekarang gitu. Karena dunia kan nggak bakal hancur apalagi di umur 21 tahun. Justru yang dikejar itu yang gak nyaman dulu menurut aku. Mungkin karena aku udah duluan nyamannya tuh dari dulu kali ya. Jadi sekarang aku nyamannya udah lama ya. Gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang baru mau cari passion segala macam, mungkin memang kita harus coba dulu sih semuanya, karena nggak ada yang mulus-mulus banget ya. Iya benar. Hidup kita nggak ada yang tahu ke depannya juga nextnya seperti apa gitu. Jadi emang semuanya tuh harus eksperimen ya. Bener banget gitu. Oke, ini dari Arini Dinai. Kak, bagi tipsnya biar punya wajah cantik dan menarik kayak kakak dong. Ya ada gimana ya? Nggak tahu sih aku gimana sih wajah. Tapi skincarean. Enggak. Oh nggak pernah skincarean. Enggak skincarean. Cuma makeup biasa ya. Tapi tadi berapa jam? Aku tuh ya ampun janjian jam 2, tapi baru selesai makeup setengah 2. Aduh, udah nyampe lagi, udah buru-buru dong. Lewat jalan-jalan pintas. Sebenarnya kalau cantik relatif ya. Tapi balik lagi ya, bersyukur aja deh sama Allah karena dikasih muka yang kayak gini, yang seharusnya dijaga aja gitu. Dimanfaatkan kalau untuk dimanfaatkan, maksudnya kita berguna buat orang lain aja gitu. Kita bisa bantu orang lain. Yang penting bermanfaat ya. Tapi jangan jadi kayak cantik bisa semena-mena gitu, enggak juga. Skincarean juga sewajarnya aja sih kalau butuh. Karena ngapain dirubah-rubah juga kecantikan. Benar. Jadi kecantikan itu nggak cuma dari paras juga ya? Iya betul. Jadi apalagi dari hati. Iya betul sih, harus baik. Terus ini ada pertanyaan berikutnya. Banyak ya pertanyaan. Banyak. Ya. Namanya artis kan pasti banyak yang nanya. Ya, dari Evans Abednego, gimana pendapat lo sama cewek yang nemenin cowoknya dari nol sampai sukses? Oh, dari nol sampai sukses. Iya. Cewek. Setuju nggak? Sebagai aku cewek, iya dong aku setuju. Kalau misalnya pacaran nih, menurut aku memang harus ditemenin juga sih dari nol sampai sukses. Karena kalau aku pribadi jadi perempuan, aku nggak mau bukan aku nggak mau ya, aku nggak apa-apa juga dapet cowok yang dari nol gitu, nggak langsung sukses pun juga nggak apa-apa. Karena kan aku pun juga punya pekerjaan sendiri, aku bisa sukses dengan diriku sendiri juga kan. Jadi sebenarnya kalau aku nemenin dia dari nol, kita bisa bareng-bareng ya kenapa enggak? Nggak ada masalah kok, beneran gitu. Betul, jadi memang nggak apa-apa ya nemenin dari nol. Cewek itu kan harus support cowok, karena dibalik kesuksesan cowok ada cewek yang hebat. Iya. Nah, kalau dibalik kesuksesan suami ada istri yang hebat. Jadi itu bener banget ya. Betul banget. Terus ini
Apa lagi? Ada dari Bima Krida. Mbak, agak munduran dikit dong dari kamera, cantiknya kelewatan. Wah, ini bukan pertanyaan ya? Kayaknya itu pernyataan deh kayaknya. Pernyataan. Oke. Kalau sekarang sendiri, Verona itu kan udah kerja, terus masih photoshoot. Apalagi sih sebenarnya yang masih pengen dikejar? Ada target nggak sih yang pengen dikejar? Jujur aku pengen banget main film, guys. Main film, guys? Nggak, aku pengen banget berkarya di seni peran, tapi yang di layar lebar. Sebenarnya tuh pengen banget tuh cita-cita aku dari dulu. Cuman kalau photoshoot itu adalah passion aku, hal yang aku suka gitu, hal yang aku suka. Terus mamaku juga suka dulu dan nenek aku, dan dari sekarang sampai sekarang aku suka banget foto. Tuh, tapi kalau kantor itu bukan passionku, bukan kesukaanku, melainkan aku pengen ngerasain aja. Gitu. Berarti harusnya kamu tuh kemarin ikut sih. Aku kemarin tanya-tanya sama Arya Saloka. Oh iya. Dia tuh memang spesialis film gitu. Tapi iya. untuk sekarang karena pandemi dia menerima semua yang budgetnya cocok ya. Tapi memang dia tujuan utamanya di film layar lebar. Buset. Ya layar lebar gitu. Terus kemarin dia cerita-cerita tentang bagaimana dia pernah ditawarin ini. Mungkin bisa nanti ya kita berteman. Iya, bisa. Apalagi aku orangnya suka berteman dengan Arya Saloka, dan dia juga humble juga orangnya. Jadi kayak itu kebetulan teman SD ku. Oh iya. Aku Bahkan lihat sih kemarin di Instagram. iya, bahkan dia yang ngajakin aku, ayo sini gitu. Ayo gue bantu sini gitu. Bahkan kemarin tuh, wah mantep Arya Saloka. Ini bahas dikit ya, karena dia mau main film ceritanya. Kemarin dia terakhir film layar lebarnya dia itu Habibie Ainun 3. Ainun 3 ya? Oh iya, pasti jadi supporting. Iya, supporting. Pasti. Tapi kemarin dia ditawarin sinetron Bumi Langit RCTI, itu dia pemeran utama. Iya deh pasti. Tapi kita nggak nonton sinetron. Iya sih, benar. Tapi Pastilah. pasti keren lah actingnya kalau udah main film. Iya. Terus nextnya nih planningnya mau kemana nih? Pertanyaan dari Dan siapa? Ajeng Kurnia. Oke. Next plan-nya mau kemana? Next plan-nya pasti aku tetap berkarya sih di passion aku. Tapi gitu loh, aku tuh mikir karena karir itu kan jenisnya luas ya. Karena tuh karir itu nggak mesti satu doang loh fokusnya. Ternyata tuh banyak cabangnya. Nah, menurut aku kalau kita jalanin semuanya, kalau selagi bisa ya, ataupun 2 aja, menurut aku tuh bener-bener kita memupuk semuanya dari nol. Apalagi kalau untuk passion aku yang photoshoot segala macam itu udah ada loh karirnya dulu. Jadinya tinggal dijalanin. Yang penting konsisten. Konsistensi is the key. Tapi kalau untuk kantor segala macam itu bukan berarti karirku yang akan datang akan sukses banget, enggak juga. At least bisa mengambil hikmahnya. Banyak kok pelajaran yang bisa diambil. Segala macam, open minded, yang value itu menurut aku bisa memupuk aku untuk berkarir di dunia entertainment, tapi yang mungkin lebih ada fight-nya tersendiri. Oke. Ini bener banget. Jadi kamu bener-bener aja. Enggak. Bener lah karena semua itu butuh proses juga kan. Jadi nggak tiba-tiba. Bener. Namanya orang cantik pasti bener lah. Aku selalu salah, dia yang bener. Terus ini dari Hiroko Amanda. Nah, bagaimana pendapat Verona terkait entertainer sekarang yang dari TV semuanya ke YouTube? Termasuk aku nggak entertainer sih, tapi ya gimana tuh pendapatnya? Apa Verona nggak mau nge-YouTube juga? Kalau aku sih kalau YouTube aku nggak tahu ya mau bikin apa, tapi aku menghargai teman-teman yang bisa ber-YouTube gitu. Bahkan aku kayak amazed juga ya bisa ngomong di layar lebar kamera gitu. Kadang kan awkward ya, tapi kalau orang-orang TV ke YouTube menurut aku nggak ada salahnya sih, karena menurut aku berkarya itu kerja sambil berkarya itu harus ngikutin pasarnya, karena orang akan berganti, nggak mungkin di TV doang, nggak mungkin di YouTube doang, tiba-tiba nanti ada aplikasi lain, ada platform lain, orang berkarya itu di mana aja. Jadi bersainglah secara sehat. Kalau mau berkarya, walaupun aku sekarang berkarya di Instagram aja atau berkarya di dunia magazine aja, ya udah gue berkarya apa yang gue mau. Jadi kalau selalu ngikutin platform yang udah berkembang, ya kenapa enggak? Menurut aku tuh kayak gitu. Tapi belum kepikiran ya untuk mau ke YouTube? Pengen tahu, tapi nggak tahu mau ngapain. Make up?
Kayak kamu kan passionnya make up. Enggak, aku nggak pengen makeup. Apa ya nanti ini kalau udah aku punya anak kali ya, bikin buat anak aku. Kayak Kimbap Family gitu ya. Iya, kayak orang-orangnya family Iya. ya guys, bangun tidur kayak enak-enak kayak gitu deh. Nah, ini ada lagi dari Brameswara. Kalau kakak nanti, bentar mana sih? Apa? Oh ini, ada rencana nggak ke depannya pengen terjun ke industri yang lain? Sekarang udah terjun di industri yang lain sebenarnya. Untuk rekrutmen aja tuh menurut aku industri yang beda banget dari aku. Untuk duduk di kantor aja tuh industri yang beda loh dari aku. Tapi aku tuh mikir kayak seharusnya aku ya di umuran sekarang aku ngerasain susah-susahnya dulu. Jadi kalau untuk kedepannya tiba-tiba aku industrinya bisnis gitu, ada rencana juga bakal aku garap teman-teman aku yang dulu pernah kenalan sama aku, which is misalnya kayak kantor bareng atau kita pernah tukar pikiran bareng segala macam. Bisa aja aku sama Kak Gara itu bisnis bareng. Bisnis bareng, setuju. Travel ya? Ya travel. Aku bisa Kerjasama. kerjasama segala macam. Menurut aku nggak ada salahnya sih untuk nyobain. Emang akan ada, tapi nggak tahu kapan. Oh berarti memang nextnya terjun di industri lain tuh maksudnya lebih ke bisnis gitu ya? Bisnis sih. Entah aku pengen bisnisnya tuh kayak clothing lah, segala macam yang bisa aku pakai juga. Dan yang suka ya? Ya yang suka, jangan yang nggak suka tiba-tiba aku jualan apa pipa-pipa buat rumah, masa langsung tiba-tiba kayak gitu bisnis. Pipa guys. Cuman tapi tadi kan nggak aku banget. Nggak cocok banget ya sama parasnya gitu. Kita bertanya lagi dari mana nih? Kadang ada yang ngawur juga sih. Nggak apa-apa. Arina Ambarsari, gimana caranya jadi artis kak? Cara jadi artis. Jujur aku bukan artis tahu. Aku tuh mungkin talent aja kali ya. Kalau dulu sekarang kan artis kan public figure yang kita tahu ya. Tapi kalau talent kan kita bisa orang tuh bisa banyak lah kerjaan. Freelancer lah kayaknya ya. Freelancer talent lebih tepatnya gitu. Followers sudah 19k, tapi masih merasa dia bukan artis. Enggak, itu asli. Menurut aku ya apa ya, gimana caranya? Aku dari dulu tuh ikut lomba Lomba apa? modeling. Iya, Oh, ikut cover-cover majalah gitu ya? Cover Aku pernah lihat storymu. Cosmo Girl, terus apa lagi ya dulu Maybelline segala macam. Jadi aku tuh sebenarnya passionnya tuh suka banget di foto. Jadi menurut aku karakter aku di foto itu aku bisa build karakter apa aja. Mau karakter yang sweet, mau karakter yang bold, karakter apa menurut aku lebih suka di foto dibandingkan dulu tuh aku jarang syuting sih sebenarnya. Syuting baru umur kelas 2 SMA. Tapi ini kalau aku kaitkan gimana? Kan sekarang Verona ini bekerja juga, tapi tetap menjalankan passionnya sebagai entertainer lah ya, atau talent dari kamu sebutnya. Itu gimana sih bagi waktunya? Bagi waktunya. Kan pasti capek banget ya. Maksudnya kerja kantoran aja tuh udah capek banget. Iya. Ya nggak sih? Iya. Di pagi, pulang malam. Maksudnya pulang malam kantor aja aku masih bisa bikin story sarang burung ya nggak sih? Itu masih bisa bikin story. Bener-bener. Oh, iya kan? Itu lagi capek-capeknya loh, lagi ngantuk-ngantuknya loh dari pagi. Tapi masih bisa. Menurut aku kalau kita niat untuk ngelakuin segala sesuatu yang memang proses, hargain si proses itu. Capek memang capek, tapi nanti hasilnya pasti ada deh. Nggak mungkin usaha makin nanti hasil. Oh benar. Tuhan selalu punya jalan buat orang yang berusaha dan berdoa. Iya, sama kalau bagi waktu gampang aja sih. Ya misalnya ngambil syuting di hari-hari yang aku bisa aja, yang hari-hari aku bisa ada waktunya. Oh berarti nggak pernah cuti gitu ya? Cuti untuk photoshoot belum atau nggak pernah? Belum. Mostly kayak misalnya hari Sabtu. Tapi berarti masih ada kemungkinan lah ya? Masih ada kemungkinan. Kan kita punya jatah cuti 12 dalam setahun. Jadi kita bisa pakai kan sebenarnya. Kalau boleh ya sih, tapi satu sisi enak ya. Ya, Enak pasti sih. bawang. Ya tapi kan itu hak karyawan. Iya betul. Kalau aku sebagai HR, aku merasa bahwa cuti itu nggak adalah urusan pribadi gitu. Jadi mau dipakai untuk apapun itu sebenarnya Buat pacaran boleh ya? boleh. Loh, perusahaan itu tidak berhak untuk mencampuri hal yang terkait pribadi kalau menurut aku. Jadi harusnya karena cuti itu hak, jadi harusnya bisa diambil kapan aja gitu dan dipakai untuk urusan apapun termasuk hanya sekedar Photoshoot. temanku ada loh yang ngambil cuti untuk istirahat saking capeknya. Saking capeknya akhirnya dia ngambil cuti untuk istirahat. Itu menurutku luar biasa sih. Betul sih.
Tapi kan kadang-kadang ya perusahaan kadang-kadang kalau cuma istirahat gitu ya ngapain gitu ya. Tapi kan itu hak lah. Kalau aku sebagai HR ya, kita lihat perspektif. Kita berdua sama-sama HR sih guys anyway. Iya, passion about HR. Tapi sekarang kerjanya di dunia apa nih? Di dunia industri apa? Rekrutmen konsultan aku. Oh, rekrutmen konsultan. Asosiat rekrutmen konsultan. Itu guys, di startup. Aku juga masih 6 bulan kok, aku masih belajar juga sebenarnya. Oke, ini dari Viva Chandra. Gimana ceritanya bisa syuting bareng Jas? Oh, Jas saya. Karena kan yang kebetulan yang di Instastory aku itu kan aku memang story-nya yang sama Jas itu video kelasnya, video klipnya Jas. Jas ya manggilnya Jas. Iya. Gimana Jadi, tuh ceritanya? Aku itu sebenarnya di kontak sama orang PH-nya langsung ya. Maksudnya apa ya, aku lupa deh namanya yang orang syutingnya itulah, jadi talent. Dia tahu aku dari, pokoknya dia tahu aku dari temennya dia yang adiknya itu temen aku gitu loh. Jadi aku punya teman adiknya, aduh gitulah pokoknya ya. Jadi tahu dari orang. Oh, berarti memang ngeling gitu ya? Itu terus aku nanya kan, emang kakak tahu dari mana? Tahu dari si ini. Oh ternyata kakaknya si ini yang bilang gitu. Oh iya. Ternyata aku ditawarin lah, mau nggak main? Nah, maksudnya mau memerankan pacarnya Jess nggak gitu? Mau, aku bilang. Kenapa enggak ya? Aku nggak tahu. Aku kira waktu itu Hamin 2 bulan mau Java Jess. Apa aku tuh ditawarinnya November, syutingnya Desember. Keluar video klipnya akhir Januari kalau nggak salah ya. Nah itu bentar lagi mau Java Jazz. Aku kira buat teasernya Java Jazz. Oh. Karena nggak bakal expect itu Jazz Hayat yang khas marah. iya, namanya juga iya. Terus aku mikirnya kayak, oh si Java Jazz kali ya gitu. Karena aku suka nonton Java Jazz kan. Pernah sekali nonton Java Jazz. Gue kira itu. Gue media ya pas syuting. Ini Jazz mana nih? Gitu kan, pas tahunya si Jazz Hayat dong. Oh gitu. tapi gimana tuh syuting bareng Aku sebenarnya dia? Sebenarnya tapi nggak ini sih, nggak syuting bareng. Jadi kan Oh, nggak syuting bareng? Konsepnya LDR. LDR sih memang. Itu LDR. Aku tuh di lokasinya di Kuningan. Dia tuh syuting duluan di Korea. Pas aku syuting, dia itu nggak bisa datang ke tempat syuting aku gara-gara waktunya bentrok. Tapi aku ketemu sama dia after syuting. Itu intinya. Aku ketemu sama dia. Begitu. Oke, jadi gitu guys ceritanya bisa bertemu dengan Jas Panjang Hayat. sebenarnya teman-teman gitu. Oke. Sekarang pertanyaan dari Natasha Dameria. Sebenarnya aku banyak banget. Natasha Dameria, Kak ceritain dong gimana ceritanya bisa kenal sama Gara. Oh iya, aku kenalin sama Kak Sandra. Tadi udah aku bilang ya guys. Jadi sebenarnya waktu dulu tuh syuting Palpi Orange, brandnya itu. Jadi itu brandnya anak-anak sekolahan gitu yang pengen ngambil Palpi Orange lah ini gitu. Jadi dari semua karakter, kayak karakter yang edgy, karakter yang emang agak rambutnya pirang, karakter yang agak-agak Nerd. orang-orang nerd, terus orang-orang timur ada kan si siapa lupa. Iya. Nah dia yang nerdnya, tapi dia syutingnya tuh beda sama aku tuh syutingnya tuh dari pagi-pagi buta sampai malam. Nah dia malamnya baru dipanggil. Nah, itu tuh lucu ya ceritanya. Jadi ini sedikit cerita ya. Waktu itu sebenarnya aku tuh nggak kepilih dan aku nggak casting. Oh iya, nggak casting ya? Aku nggak casting sama sekali. Aku nggak casting dan aku memang nggak ada briefing sama sekali. Nah habis itu karena aku kenal sama Mak Dewa yang sensasional itu, Mak Dewa nggak tahu kabarnya gimana ya Mak Dewa. Nggak tahu, udah lama aku juga nggak. Nah Mak Dewa itu tiba-tiba nelpon jam 10 pagi sebenarnya 10 pagi itu kamu kayaknya udah syuting deh. Udah kan iya dari subuh kan, dia tuh dari subuh syutingnya dan aku itu baru dihubungin jam 10 pagi dan Gar ini bisa nggak datang ke sini bawa pakaian yang nerd gitu terus pakai kacamata yang nerd gitu terus lu jadi karakter nerd ya di sini di iklan ini gitu, fee-nya sekian gitu. Bisa datang sekarang nggak jam 12 gitu. Nah, datanglah gue. Iya 12 siang. Gue waktu itu weekend kan, jadi kayak masih kosong banget gitu. Kosong banget sih memang. Terus akhirnya ya udahlah, gue cabut. Nyampe sana itu ya Allah kayak orang nggak
tahu apa-apa gitu loh. Maksudnya? Ini baru pertama kali. Baru pertama kali ya dulu. Enggak, maksudnya baru pertama kali sama orang sebanyak itu. Dulu aku pernah syuting iklan tapi bener-bener cuma aku doang. Gitu. Terus kayak ini kayak oh my god, ini rame banget ya. Ini syuting apa sih? Baru tahu juga, baru pertama bener-bener yang profesional Di gitu. kampus lagi ya? Di kampus. Terus kayak aku tuh ada beberapa kenal kayak ini pernah lihat kayak gitu-gitu loh. Kayak cuma kan nggak berani gitu, nggak berani ini. Nah, Verona ini salah satu yang nyamperin aku. Maksudnya sama siapa? Lupa aku. Sama Pemeran utamanya Sidik. sama Itu Veteran. mungkin dia karena kasihan kali ya sama aku, diem gitu sendirian gitu. Akhirnya aku disamperin dong guys sama mereka berdua. Sama Sidik sama Verona ngobrol. Nah, jadi berteman sampai sekarang. Sama nanya dulu, kayak namanya siapa? Gitu. Terus iya nama aku Sagara. Oh iya, kamu sama Verona. Kamu umurnya berapa? Terus kayak, oh udah lulus kuliah dong. Aku nanya ke Kak Sagara. Iya, aku tuh udah mau kerja di Jakarta, baru pindah ya ke Jakarta. Ya, aku baru keterima di perusahaan yang pertama guys. Perusahaan pertama lah, swasta. Terus dia nanya, kamu umur berapa? Aku umur 18 waktu itu 18. 18 tahun gitu. Kamu masih kuliah dong? Iya. Terus gimana? Iya nggak apa-apa kok, kan ini UIN. Nah itulah gitu. Kamu keren banget tuh dulu sekolah di ITB ya. Iya, aku ITB. Keren banget tuh gitu. Ih, keren. Terus ngobrol lah. Terus katanya ya kamu bilang kayak ternyata kamu ada loh yang nyamperin aku, kan dia sendirian gitu. Iya, sendirian banget Emang guys. kayak gitu dong. Asli sendirian banget karena lebih ke arah sungkan. Aku tuh kan belum tahu siapa-siapa. Terus yang lain udah berpengalaman gitu. Jadi kayak mau memulai duluan tuh takut dikira pansos guys. Jadi kayak aduh, gak usah bahas aku guys. Aku malu. Terakhir. Dari Aan Ansyar. Ini teman kuliah aku di ITB. Oh iya, ih keren dong. Kenapa dia? Nggak apa. Project ke depan yang udah dipegang sekarang apa kak? Gak ada sih so far tuh masih kerja aja sih, masih ngambil freelance yang emang ngikutin waktu-waktu kantor sebenarnya gitu. Gak ada yang kayak akan ada apa gitu, gak ada deh kayaknya. Takut juga sih sebenarnya, masih mau berusaha di kantor dulu. Kenapa takut? Ya kan karena takutnya bentrok atau apa kan untuk hari-harinya segala macam. Sedangkan aku jatuhnya tuh gimana ya, kemarin probation aku kan Februari, pas COVID kan Maret kan. Loh, kamu Februari probation? Iya. Sama dong. Oh iya. Aku kan pindah Februari juga. Ya itu pas banget. Aku probation Februari. Aku kan lulus sidang kan Januari 20 something. Oh. Jadi Februari aku probation, Maret COVID, masuk Juni kan. Juni baru new normal. Itu juga jadinya jatuhnya aku sekarang masih probation lagi. Oh gitu. Oh, jadi probation lagi. Jadi tambah lagi gara-gara COVID. Waduh, pantesan. Itulah ya. Jadi masih berusaha. Aku langsung berubah gitu ekspresinya, Iya, pantesan. Jadi berusaha untuk di sini dulu. Kalau untuk next projectnya aku pengen dah untuk lanjut di entertain aku, tapi menyesuaikan waktu aku yang sekarang dulu deh. Gitu. Masih ada waktu yang lain lah untuk bisa berkarya ya. Bindang. Oke guys, doain aja buat Verona dan juga buat aku juga ya, harus didoain. Harusnya ya. Oh tapi endorse masih jalan ya, endorse. Kalau untuk milih-milih, udah tau anaknya picky kan, dia milih yang brand yang bisa bayar gitu. Tapi nggak, justru bukannya harusnya jangan milih-milih ya sekarang-sekarang. Enggak, tetap idealis. Oh tetap idealis. Walaupun pandemi Idealis, tetap idealis, jangan kayak gitu dong, masih ada tabungan. Itu ya. kunci kesuksesannya Verona, ala Verona. Idealis cuman konsisten, tapi harus bantu orang juga, ini gitu. Termasuk bantu YouTube channel aku ya? Iya. Oke. Kalau bantu orang yang lain. Siap. Oke guys, pertanyaannya udah habis gitu. Terima kasih teman-temanku yang tercinta yang sudah ngasih pertanyaan, dan juga makasih juga Verona udah sempat datang walaupun telat berapa lama? Lama lah, jam lah hampir. Janjiannya jam 2. 2. Tapi datang 2.30. 2.30. Tapi aku udah sampai sini dari jam 1 guys. Siapa? Setengah 2 ya? Setengah 2 guys. Mantap. Oke guys, sampai jumpa di video Gara Tanya-Tanya berikutnya. See you on next vlog.